bagaimana saya sebagai caregiver dari penyintas yang sedang dialami oleh kebetulan anak saya gitu ya. Jadi di sini saya ingin sekedar sharing saja bagaimana pengalaman selama hampir 2 tahunan ini pandemi, dan sampai detik ini masih mendampingi anak yang ibaratnya adalah amanah gitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berusaha untuk maksimal bagaimana melakukan upaya menjadi seorang ibunya, menjadi seorang sahabatnya, menjadi seorang pendamping atau caregivernya. Nah, saya ingin sharing aja apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental gitu ya. Mungkin kalau kita ngambil dari kesehatan mental itu sendiri, sebenarnya yang bisa menjawab itu, yang harus bisa menjawab adalah seorang ahli atau profesional di bidangnya, baik itu psikolog maupun psikiater. Tapi saya di sini hanya ingin sekedar sharing bahwa karena kita berada di ruang lingkup bimbingan dan konseling, dan itu adalah bagian dari psikologi maupun ibaratnya psikiater di dalamnya, maka kita harus tahu dulu nih dari ahli-ahlinya apa sih kesehatan mental itu. Nah, menurut WHO gitu ya, saya bisa mengutip dari definisi kesehatan mental ini adalah ketika seorang individu memiliki kemampuan untuk memahami keadaan dirinya maupun lingkungannya, dan dia bisa melakukan potensi dirinya itu yang sesuai dengan apa yang saat itu sedang berada di tahap perkembangannya. Misal contoh, seorang anak remaja misalnya usia 18 sampai 20 tahun, di mana yang sering kita dengar gitu ya, atau seorang tua itu selalu bilang, emang lagi masanya kalau remaja itu labil, emang remaja itu banyak ibaratnya fluktuatif emosi dan segala macam. Itu memang benar gitu, memang benar sekali. Nah, tapi kalau kita, karena kebetulan Rahel dan Bunda itu berada di dunia bimbingan dan konseling, pasti sudah paham bahwa menurut ahli di luar sana yang sudah memiliki teori-teorinya, bahwasanya remaja itu memang sedang mengalami ibaratnya masa sad and storm-nya itu ya. Ada masa depresinya, ada masa happy-nya, jadi fluktuatif antara emosinya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena individu yang sedang ibaratnya bertumbuh dan berkembang itu dia tidak hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri atau lingkungan terdekatnya itu keluarga, tapi ada lingkungan terluar yaitu sekolah, teman-temannya, ataupun ruang lingkup yang lebih luas lagi. Jadi ketika dia merasa berada di titik itu, dia merasa ada perubahan yang terjadi di dalam perasaannya atau emosinya. Nah, hal-hal itulah yang menjadikan dia fluktuatif, karena ada adaptasi di antara dirinya dengan lingkungannya maupun pengalaman yang dia hadapi gitu ya. Ketika dia mendapatkan, misalnya Rahel misalnya ya, Bunda senang banget nih ketika Bunda saat itu kita bertemu di semester lalu ya, ketika Rahel semester 1, dan ketika Bunda pertama kali melihat gitu, dan kita berinteraksi di dalam kelas itu, Bunda merasa Rahel itu seorang remaja yang benar-benar potensinya banyak gitu ya. Dan walaupun di luar Allah sudah menentukan bahwa Rahel itu memiliki kelebihan yang luar biasa gitu ya, yang mungkin orang-orang di luar sana tidak memiliki kelebihan itu, tapi disitulah potensinya yang Bunda lihat Rahel udah tepat dan udah bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi kalau misalnya dibilang, Bun, kalau kelainan mentalnya gimana? Nah, ketika ada, kalau dari
apa namanya, perspektif seorang ibu, mungkin saya pribadi bingung ya menjelaskannya seperti apa ketika saya belum punya ilmunya gitu. Nah, mungkin Rahel bisa sedikit memahami apa yang Bunda jelaskan tadi ya. Ya karena memang kan di perkuliahan juga kita belajar juga gitu. Jadi mungkin ya bisa dibilang yang tadi seperti yang tadi Bunda bilang ya, bahwa ketika kita punya mental yang sehat gitu, ibaratnya kita bisa mengembangkan apa sih namanya, seluruh aspek-aspek yang ada di dalam diri kita gitu. Ibaratnya minimal kita punya apa sih, relasi yang baik lah gitu dengan orang lain gitu. Nah terus kemudian nih Bunda, saya juga mau tanya juga dari perspektif Bunda gitu. Kira-kira kenapa sih kok ada gitu orang-orang, atau faktor terbesar gitu kenapa seseorang misalnya bisa mengidap masalah-masalah mental seperti ini? Kalau menurut Bunda sendiri itu apa gitu? Iya, perspektif dari Bunda ya, sebagai seorang caregiver dari anak yang penyintas mental illness. Jadi awalnya jujur Bunda itu kebingungan dan kayak semacam apa ya ini, apakah ini, soalnya jujur kalau dibilang melihat pengalaman dulu mungkin pernah ngalamin hal-hal yang sama gitu, misalnya kita merasa nggak pede, kita merasa depresi, stres karena banyak apa namanya, tugas dan tuntutan segala macam. Saya melihatnya mungkin kurang apa ya, gigih gitu. Tapi kok ini makin lama ketika saya amatin dan ketika dia mulai memberitahukan secara apa ya, protes keras gitu, nanti mungkin Rahel bisa bertanya langsung dengan anak saya. Nah, itu dia bener-bener protes, Bunda, I need help gitu from profesional gitu. Walaupun maknya ini, bundanya ini kayak denial gitu, nggak mungkin, kamu masih bisa kok, kamu bisa kuat kok, ayo sabar, ayo semangat gitu kan, sebagai seorang ibu. Tapi ternyata di satu sisi itulah yang akhirnya membuat Bunda mencoba introspeksi. Oke, mungkin anak ini memang butuh profesional gitu, anak ini memang butuh pertolongan gitu. Makanya ketika dia meminta untuk mendatangkan profesional, ya saya akhirnya ya oke, silahkan kita coba cari tahu ke profesional, dan saat itu psikolog. Dan disitulah saya baru memahami bahwa seseorang yang mengalami mental illness atau kelainan mental itu, kata profesional ini, itu adanya dari faktor genetik gitu ya. Ada dari faktor genetik, mungkin ada dari keluarga ibunya atau bapaknya yang mengalami gangguan ini yang sama gitu. Nah, ketika itu saya langsung masa sih, karena selama ini kayaknya dari keluarga saya nggak ada gitu, dan saya melihat dari keluarga bapaknya mungkin ada, tapi saya nggak tahu gitu kan, karena memang anak saya ini jujur adalah korban dari apa namanya, divorce gitu ya, orang tua yang divorce. Jadi kita kurang tahu keluarga dari bapaknya itu seperti apa faktor genetiknya. Yang kedua adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologisnya itu bisa jadi ada trauma-trauma yang dia alami di saat dia kecil hingga sampai dia dewasa ini gitu. Nah, hal-hal itu yang membuat Bunda itu kayak mungkin iya bener, iya. Jadi di situ ketika seorang profesional itu apa namanya, memberikan arahan kepada Bunda langsung ada rasa acceptance, jadi menerima. Oke, saya salah nih saat ini, karena saat ini saya merasa anak saya tuh kurang inilah kuat gitu. Tapi ternyata kata profesional seperti itu, oke, saya terima. Dan akhirnya selain psikologis, ada faktor yang namanya dari psikososial atau lingkungan gitu ya, yang membentuk seorang individu dari dia
dilahirkan sampai usianya dia saat ini. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi seseorang bisa mengalami hal tersebut, Rahel. Itu yang dari perspektif Bunda sendiri. Berarti memang selain dari faktor genetik, ada juga faktor-faktor yang memang berperan untuk akhirnya bisa mencetuskan nih masalah gangguan mental itu sendiri. Nah ini Ya, kan betul. kita tadi udah terima ini tadi ya dari anak Bunda gitu ya. Ini saya panggil apa ya kira-kira ya? Lebih enak dipanggil apa nih kira-kira? Panggil apa tuh, Dek? Halo, Oh, Halo. kalau saya panggil kakak aja ya, karena umur baru beda setahun soalnya. Emang Rahel berapa? 19. Oh iya, udah panggil kakak aja. Iya, nah, boleh kakek 20. iya, iya. Nah, saya mau tanya juga dari perspektifnya ya kakak ya, saya panggil ya. Ya, Apa boleh. sih yang pada saat itu dirasakan gitu kan? Mungkin banyak ya orang-orang yang kayak bingung gitu sebenarnya ketika kita mengalami kelainan mental gitu ya, apa sih sebenarnya yang terjadi awalnya atau yang kita rasakan pada saat itu gitu. Apalagi kan bipolar disorder tentu kalau saya banyak ya yang saya temui gitu, kayak saya punya kawan kadang ya dia ibaratnya roller coaster gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri apa yang sebetulnya kakak rasakan dalam hidup dan sampai akhirnya kakak oke deh memutuskan untuk oke kayaknya saya butuh bantuan nih gitu. Oh iya, oke. Suaranya udah kedengeran kan ya? Oke, sudah. Eh, kalau ditanya awal rasa gejalanya itu gimana, sebenarnya dari kecil tuh udah nunjukin perilaku yang beda dari anak-anak seumuran lainnya gitu. Kayak sering tantrum yang berlebihan. Terus habis itu sering juga dulu apa ya, kayak ngomong sama diri sendiri kayak punya dunia sendiri gitu, kayak halusinasi gitu. Terus apa ya, sering tuh pernah kayak walaupun masih kecil tuh umur 5 tahun tapi membahayakan diri sendiri, kayak megang-megang benda tajam, terus habis itu minum tinta merah gitu-gitu deh, sampai berceceran kayak darah gitu ya. Nah, terus berjalannya waktu remaja gitu, ngalamin banyak hal-hal yang dari pergaulan, dari pertemanan segala macem, terus juga sampai akhirnya baru sadar gitu ya, kayaknya emang butuh pertolongan profesional gitu, ke psikolog atau ke psikiater. Itu awalnya karena dulu kan aku SMA pondok ya di Karawang, di Nur Hasanat. Kalau ada yang nonton dari Nur Hasanat, dulu tuh ada temen aku, sahabat aku, kita tuh sering banget apa ya, tukar cerita gitu, jadi tahu gitu dia ngalamin apa di masa lalunya, terus hari ini ada masalah apa, saling tahu gitu kan. Nah, terus sampai tiba-tiba tuh dia sama aku tuh paling berdua tuh sering banget yang sakit-sakitan gitu loh, Iya. sakit-sakitan, tapi abis itu besoknya sembuh gitu. Jadi kayak nggak jelas, sampai dulu mungkin orang banyak yang ngira kayak sakitnya tuh bohong-bohongan biar bisa izin bolos gitu loh. Nah, terus habis itu nggak taunya dia tiba-tiba drop banget, sampai sempet jalan tuh harus dipapah gitu, nggak bisa sendiri. Sampai akhirnya udah ke dokter sana sini, nggak ada yang nemu obatnya gitu. Akhirnya dirujuk ke dokter psikiatri, dokter jiwa. Nah, ketahuan akhirnya setelah melakukan konsultasi beberapa kali, sebulan atau beberapa bulan gitu ya kan, untuk mendiagnosa sesuatu itu seseorang itu perlu waktu, perlu observasi yang cukup gitu kan. Jadinya apa namanya, baru beberapa kali, dan apa namanya, dokternya itu kan perlu tahu ya dari sisi si
anaknya, dari sisi orang tuanya, temennya kayak gitu. Sampai akhirnya temen aku itu didiagnosa gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, dari situ temen aku ceritain gitu, kayak nggak nyangka gitu kan. Dulu juga tahun 2019 awal itu kan belum di dunia kita gitu ya, dunia remaja belum kenal banget tuh sama yang mental health gitu kan ya. Jadi pasti pandangan orang tuh tahunya kita ke dokter psikiatri itu pasti ngiranya ya orang gila kayak gitu ya. Nah terus ya khawatir gitu kan temen aku tuh pasti nanti dibilang sama keluarga sama teman-teman tuh orang gila gitu-gitu. Nah terus tapi sahabat aku ini tuh bilang kan tahu ya cerita aku waktu kecil gimana, terus sama keluarga gimana, dulu SMP-nya gimana gitu-gitu. Dia bilang kayaknya lo juga butuh deh Ken buat ke psikolog atau psikiater karena lo tuh nggak bisa sendirian gitu, nggak bisa dipendem terus gitu. Terus akhirnya aku mencoba tuh waktu aku dijenguk sama bunda, aku bilang gitu, temen aku gini, bunda kan tahu aku tuh dari kecil tuh kayak gimana gitu. Terus habis itu aku sakit-sakitan juga, aku nggak ngerti, nggak enak gitu rasanya kan. Terus habis itu tapi bunda tuh kayak denial gitu kan, kayak enggak, kamu tuh lebay deh, gak usah ikut-ikutan kayak gitu deh, kamu tuh kuat gitu, gak apa-apa kok, nggak usah ke psikolog, nanti juga sama bunda, makanya sholat yang rajin, ngajinya murojaah terus hafalannya gitu-gitu deh. Terus ya udah aku tahan terus sampai akhirnya tahun 2019 kan aku nggak langsung kuliah tuh karena nggak lolos SNM, SBM tuh nggak lolos. Terus habis itu akhirnya bunda juga posisinya di situ, bunda kan lanjut ke S2 gitu kan, keluar kota. Jadi aku di Jakarta sendiri gitu. Nah terus akhirnya aku diam-diam tuh aku nabung sendiri dari uang jajan buat ke psikolog. Terus habis itu kenapa aku nyadar gitu ya, kenapa aku ngerasa butuh psikolog, kenapa udah ngerasa nggak bisa ngehandle sendiri tuh karena aku tuh kayak gini nih, misalnya seminggu ini aku tuh happy, ceria gitu ya, kayak kayak berasa di atas banget gitu. Kalau happy tuh happy-nya berlebihan banget gitu, kayak ngomongnya cepet, terus habis itu nggak bisa tidur walaupun ngantuk gitu ya, tapi nggak bisa tidur karena otaknya tuh nggak berhenti bekerja gitu. Nah terus habis itu ide-idenya tuh banyak gitu, tapi tuh gampang ke distract gitu. Misalnya nih udah ada ide A, terus ngelakuin A, tapi belum selesai udah pengen ngelakuin B, terus gak selesai, pokoknya kayak gitu. Terus sampai akhirnya tiba-tiba tuh kan seminggu 2 minggu kayak gitu, tiba-tiba drop tanpa alasan gitu kan, tanpa misalkan orang normal gitu ya, tiba-tiba drop kan, misal ada alasannya gitu, ada kejadian misalnya dia habis dimarahin sama orang tuanya atau habis berantem sama pacarnya kayak gitu kan. Nah kalau aku tuh no reason gitu, kayak secara tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba rasa itu kayak nggak enak banget, langsung drop, kayak pengen nangis sampai ekstrimnya tuh melukai diri, sampai pernah beberapa kali mencoba ngakhirin hidup juga, cuman ya alhamdulillah nggak dikabulin sama Allah ya, sampai akhirnya bisa bicara di depan Rahel dan bunda sekarang gitu kan, sama teman-teman yang nonton. Ya pokoknya gitu kan, ngalamin fase kalau sedih tuh sedih banget, kalau happy tuh happy banget, sampai ya udah kayak kadang tuh nggak enaknya tuh kita pengen misalkan udah ada planning nih, seminggu ini ada seminggu ini ada agenda apa gitu kan, harusnya kan janji gitu ya, udah ada janji. Nah tiba-tiba tuh kita kayak kehilangan minat gitu loh, kayak cuman bisanya nangis di kamar, buat keluar kamar aja tuh kayak rasanya tuh takut gitu, kayak berat banget. Ya gitu sih sebenarnya.
awal mulanya ya. Nah, ini satu hal yang ingin saya garis besari bahwa kalau kalian nemuin orang-orang yang seperti ini, tolong nih jangan pernah buat kita sepelein gitu. Karena di lingkungan saya juga saya pernah nemuin juga, dan apa ya? Mungkin bagi kita sepele ya, lu cuma kayak gitu doang gitu. Mungkin lu lagi PMS atau gimana gitu kan, kadang ada ya. Saya paling kesel banget kalau ada orang yang sering banget ngomong kayak gitu, karena apa ya, yang dia rasain sama yang kamu dengar ceritanya kan beda ya. Kalau saya dengar cerita dari yang tadi sudah disampaikan gitu gimana rasanya, mungkin saya ya udah gitu, saya hanya mendengar. Tapi kan orang yang merasakan itu kan beda ya, dia merasakan langsung loh perasaan-perasaan itu, dimana kadang dia tanpa alasan yang jelas juga gitu. Jadi coba kita bisa lebih berempati sedikit kalau menemukan misalnya nih ada anggota keluarga kita yang seperti itu, atau ada lingkungan kita yang seperti itu gitu. Jadi supaya hubungan kita juga bisa tetap harmonis gitu. Nah, balik lagi, ini saya penasaran sih jujur ya, saya mau tanya juga dari perspektifnya Bunda Ken gitu. Ketika kita menemukan atau mendampingi menjadi caregiver gitu ya orang-orang seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu dia tuh, minimal kita bisa menjadi supporter lah buat dia gitu. Oke, jujur ini adalah sesuatu hal yang berat dan complicated, terutama untuk keluarga Bunda gitu ya. Saat ini Ken itu merupakan katanya sih milik banyak orang gitu, Rahel. Artinya dia dari dia lahir sampai detik ini dia banyak ibu, dia punya banyak peran ibu dalam hidupnya. Ada neneknya gitu ya yang disebut mamahnya, terus ada tante-tantenya yang disebutnya Umi, Mbak Lia dan segala macam gitu. Nah, karena ada banyak di hidupnya dia, ketika hal ini terjadi dan ketika Ken minta tolong dong support aku gitu. Nah, mungkin kalau untuk bundanya, sejak dia meminta tolong untuk datang ke seorang psikolog atau profesional, di situ jujur nggak mudah gitu, karena harus perang batin, bener nggak ya itu gimana nih kalau misalnya ibaratnya saya ingin anak saya tuh survive dulu gitu ya, tapi ternyata memang tidak bisa. Nah, akhirnya kita nerima, dan ketika kita bicara untuk membicarakan hal ini kepada keluarga, dan itu yang berat ya, karena memang stigma mental illness ataupun hal-hal yang saat ini sedang viral atau sedang katanya ngebumi gitu ya, itu membuat orang-orang berpikiran terlalu lebay, terlalu ikut tren, terlalu begini begitu ya. Bahkan dari lingkungan keluarga terdekat saja itu penolakan sangat luar biasa, Rahel. Jadi kalau misalnya dibilang bagaimana sih caranya kita untuk bisa mendampingi atau memberikan apa sih buat seorang penyintas ini, kalau Bunda pribadi tolong berikanlah empati yang pertama. Yang kedua, tolong juga berikanlah acceptance atau penerimaan, bahwa mungkin ketika kita bisa menerima apa yang terjadi sama anak kita atau orang yang kita sayangin, disitulah caranya Allah untuk memberikan rasa sayang kita ini lebih ke sesama gitu ya, kepada orang yang kita sayangin lagi gitu. Jadi kenapa? Karena ketika anak ini rapuh gitu, dalam artian tolong dong saya, dan ketika kita hanya ambil lalu saja, dia merasa belas, benar nggak, Dek? Ya. Kamu merasa boring, lonely, angry, sad, and tired ya, Dek? Karena merasa kesepian, merasa ditinggalkan, benar ya, Dek? Dan ketika hal itu terjadi, jujur bundanya sendiri juga tertampar-tampar, karena oh iya, saya selama ini tuh salah dalam bagaimana menyikapi, salah bagaimana menerima, bagaimana cara untuk mendampingi, itu banyak banget
yang harus saya perbaiki dari setiap saat saya mengantarkan dia untuk ke dokter, psikiatri ataupun ke psikolog, itu saya selalu belajar untuk oke, kalau kemarin saya salah dalam menyikapi, saya akan memperbaiki di berikutnya. Dan ketika ke keluarga, ke lingkungan keluarga, saya mulai mengedukasi gitu. Jadi hal inilah yang harus kita pahami, bahwa di Indonesia memang stigma mengenai mental health ini memang masih awam gitu ya, dan merasa kayak itu hanya hal normal gitu, karena emang remaja begitu gitu, kadang-kadang seperti itu ya. Makanya kita harus mengedukasi terutama kepada keluarga. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, ketika saya bicara, saya mulai berkomunikasi dengan baik kepada yang itu tadi, yang ada beberapa ibunya. Jadi alhamdulillah mulai ada penerimaan, mulai memberikan support sistem yang luar biasa. Walau awalnya memang anak saya ini awalnya dibilang kurang bersyukur lah, kurang ibadah lah, gitu ya, kurang ibaratnya kurang. Padahal kalau dia mengalami atau dia merasakan apa yang terjadi saat itu ya, saya tidak mau membenarkan diri saya sendiri, tidak. Tapi ketika saya benar-benar dengan ilmu yang minim sebagai caregiver, dan ketika anak saya ini mengalami depresi, sangat depresi, saya jujur saya sempat kebingungan, sampai saya bilang sama yang punyanya anak saya ini, saya harus gimana ya, saya harus kuat apa saya harus nyerah gitu. Tapi ternyata saya harus kuat, dimana ketika saya harus nangis, saya tetap tersenyum gitu. Contoh nyata adalah ketika anak saya tuh beberapa bulan yang lalu, nggak nyampe setahun dah, baru beberapa bulan yang lalu, bahkan saya mau menikah, di detik-detik saya mau menikah, hamin berapa ya, pokoknya itu dia depresi, dan depresinya sampai jujur saya kebingungan gitu, karena di hadapan saya sendiri gitu ya, hanya ada anak saya, dan ketika itu anak saya bola mata hitamnya tuh sampai ke atas gitu ya. Dan dibilang bunda pusing. Nah, di situ saya kebingungan gitu, bingungnya, aduh apa yang harus saya lakukan gitu kan, karena ya, itu adalah the first time saatnya melihat kondisi dia depresi yang akut gitu ya, menurut saya. Dan itu saya harus happy, dan akhirnya saya ajak anak saya, matanya itu kontak mata dengan saya, dan saya bilang kamu harus bahagia, dan akhirnya kita main relaksasi nafas, dan alhamdulillah pelan-pelan dia mulai ibaratnya stabil lagi gitu. Dari itu luar biasa Rahel, apa yang terjadi itu jujur wow gitu ya, tapi alhamdulillah itu ada pembelajaran gitu sih. Salut banget sih sama bunda ya, ibaratnya banyak bahkan orang tua juga yang memang akhirnya memang tidak bisa menerima kondisi mental anaknya gitu, yang memang terkena suatu kelainan dan masalah gitu. Tapi bunda tentu bisa memberikan aura-aura positif juga buat yang lain gitu, bahwa ya tadi ya banyak orang-orang yang masih taruh stigma kalau orang-orang yang kena depresi itu orang-orang yang lemah iman. Ada memang yang berkata seperti itu, dan saya sendiri kadang suka ngerasa kok gini ya perkataannya gitu, padahal sebenarnya orang-orang yang katakanlah ibadahnya pun rajin juga mungkin juga mereka juga punya masalah mentalnya sendiri gitu, yang kita nggak tahu gitu kan. Kadang nggak semua orang mau mengekspos apa yang mereka rasakan di sosial media, kan nggak mungkin juga gitu loh. Nah sekarang saya mau beralih ke perspektif dari Kak Ken sendiri ya. Jadi ibaratnya kan banyak orang-orang yang mereka punya gangguan mental nih, memang ada gejalanya, ada tanda-tandanya gitu ya, tapi mereka tuh kayak masih ngerasa denial sama diri mereka sendiri. Ibaratnya saya nggak mau dibawa ke psikiater gitu, saya baik-baik saja, saya saya nggak apa-apa kok. Dan stigmanya adalah psikiater itu hanya untuk orang-orang yang tadi ya, yang kondisi mental benar-benar gak stabil,
baru mereka dibawa ke psikiater. Nah, kalau pandangan dari Kak Ken sendiri gitu, gimana sih supaya kita tuh bisa punya kesadaran diri yang baik ini dari perspektifnya kakak sendiri ya, maksudnya sebagai seorang penyintas, karena saya lihat kakak ini punya awareness yang bagus nih, ibaratnya jarang ada orang yang udah ada tanda-tanda tapi mereka belum belum mau untuk memeriksakan diri gitu. Ya, sebenarnya apa ya, permasalahannya ada dua sih. Ada yang sebenarnya dia butuh, maksudnya gimana ya? Kayak udah tanda-tandanya tuh sampai teman-teman dekatnya atau keluarganya, kerabat dekatnya gitu ya, udah kayak sebenarnya mending lo daripada kayak gini terus, apa namanya, coba deh ke psikolog atau ke psikiater yang lebih ngerti gitu, karena kan biasanya posisinya kita sebagai yang ngadepin mereka gitu ya, kadang tuh juga nggak tahu kan harus nyikapinnya gimana, takut salah gitu, takut malah nyakitin, malah lebih nyinggung, nge-trigger mereka gitu kan. Tapi malah merekanya mungkin apa ya, kayak juga takut. Banyak kan cerita sama aku gimana sih nanti ke psikolog nanti ngomong apa gitu, terus kayak takut aja kalau misalnya nanti dapat diagnosanya gitu kan, kayak takut gak bisa nerimanya gitu kan. Tapi juga ada juga permasalahan satu lagi yang malah self diagnose gitu. Iya. Jadi sebenarnya gimana ya, kayak sering juga tuh beberapa kali aku temuin kayak misalnya bipolar itu kan memang yang umumnya gitu kita tahu kan ngalamin dua fase depresi sama manik. Depresi itu yang di bawah banget, sedangkan manik itu yang di atas banget kan. Terus apa, kayak orang yang apa ya, banyak gitu ya, mungkin kurang edukasi juga, taunya itu mood swing gitu kan. Yeah. Sebenarnya mood swing itu bukan hanya dimiliki oleh orang dengan bipolar aja gitu, tapi semua orang Punya. Anak kecil pun sampai lansia pun juga ngalamin mood swing. Cuman bedanya untuk penyintas bipolar itu sendiri memang beda tahapannya, beda ritmenya kayak gitu. Kan namanya juga gangguan. Gangguan bipolar itu sebenarnya tuh bahasa mudahnya itu gangguan mood, gangguan suasana hati. Nah, kenapa sebutannya, kan maksudnya mood sama suasana hati itu semua manusia punya. Cuman gangguannya itu yang cuma manusia-manusia pilihan aja yang punya gitu kan. Iya. Terus habis itu ya itu, kadang orang kayak gue tadi pagi seneng banget, terus kok malam gue nyampe kamar nangis, marah-marah, gitu-gitu deh pokoknya, apa gue bipolar ya gitu. Kan sering banget yang kayak gitu, kayak self diagnose. Kadang tuh aku gimana ya, sedih, kesel, gimana sih, kayak aku aja yang punya ini aja tuh kayak pengen loh kayak orang normal gitu, kayak pengen loh gimana sih nggak minum obat setiap hari gitu. Kayak aku tuh harus minum obat gitu, kalau nggak minum obat ya aku ketika lagi sama teman aku bisa kambuh gitu, nanti aku malah ngerepotin teman aku gitu. Pernah tuh apa ya namanya, aku lagi main sama temen aku, sahabat-sahabat aku tahu nih pasti. Sering tuh mereka ngadepin aku kayak aku ketawa-ketawa gitu, tiba-tiba aku diem gitu, terus habis itu kayak tatapannya kosong gitu, terus habis itu teman-teman aku panik gitu, terus kayak sampai digini-giniin tuh aku tetap di situ tuh. Kalau dari sudut pandang aku ya, aku tuh ngerasanya kayak aku udah beda dunia gitu, kayak gimana sih gitu. Cuman itu kan pas posisinya yang waktu itu sering kambuh kayak gitunya pas aku belum banyak apa ya, sesi sama psikolog gitu ya. Sekarang kan alhamdulillah udah, setelah aku didiagnosa bipolar dan gangguan kepribadian ambang itu udah hampir 2 tahun lebih gitu ya. Banyak itu perubahan dari diri aku sendiri yang aku rasain gitu, kayak aku jadi lebih ngenalin gitu kenapa aku ngerasain seperti ini gitu, kayak alasan-alasannya ternyata gak semudah itu loh, kayak
kenapa sih kok tiba-tiba kita nangis gitu, padahal ngerasanya nggak ada apa-apa. Ternyata tuh somehow ternyata kayak apa ya, kayak badan kita tuh merekam kejadian yang dulu tuh bikin kita ngerasa ketakutan, ngerasa sedih gitu. Nah, badan apa mungkin otak kita udah nggak inget ya, cuman badan kita tuh masih merekam jelas kayak tegangnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah, jadi apa namanya, kayak tiba-tiba ketika kita ngerasa sendirian atau bahkan di keramaian sama sahabat-sahabat pun lagi habis ketawa pun, ya udah kayak tiba-tiba kaku, tiba-tiba berada di posisi di masa lalu itu, gitu. Berada di ketakutan itu, gitu. Ya kayak gitu sih. Oke, berarti ibaratnya peran lingkungan tuh berperan besar ya untuk akhirnya kita tuh bisa lebih menyadari gitu, karena memang seperti yang tadi dibilang bahwa kita nggak boleh self diagnose ya, maksudnya kita nggak boleh mendiagnosa diri kita sendiri. Oh, gue cuma ngalamin mood swing biasa kok, oh ini gue lagi PMS kok. Tetap ketika misalnya kita ada sesuatu yang nggak bisa diatasin, kita harus pergi juga gitu ke spesialis ahlinya gitu. Nah, terkait dengan masalah kelainan mental ketika kita sudah didiagnos, ini saya mau nanya lagi, balik lagi ke Bunda gitu sebagai orang tua, karena ini jujur luar biasa gitu ya, maksudnya jarang banget ada lingkungan, ada orang tua yang bener-bener bisa oke deh saya menerima gitu. Apa sih yang membuat Bunda tuh akhirnya bisa berdamai sama keadaan ini gitu, maksudnya bisa berdamai dengan keadaan ataupun dengan diagnosa dokter yang sebenarnya ini nggak enak juga gitu. Prosesnya panjang banget itu. Mungkin sekarang Bunda bisa nerima mau gitu jadi tawaran Rahel untuk ngobrol-ngobrol tentang gimana pendapat Bunda ini. Aku tanyanya maksudnya apa sih yang membuat akhirnya Bunda bisa berdamai sama diagnosa dokter, karena kan kayak tadi pasti kita akan ngelewatin denial kan, perasaan menyangkal. Tapi kan kalau misalnya kita nggak keluar dari perasaan itu, otomatis kan kita juga nggak nerima juga sama kondisi anak yang terdiagnosa seperti itu gitu. Nah, untuk proses berdamai sama diri kita sendiri itu apa yang membuat oke deh akhirnya saya mau menerima gitu? Oke. Memang awalnya itu pasti denialnya lama banget, menyangkalnya lama banget sampai waktu itu saya lagi kuliah di Bandung, Ken nyamperin ke Bandung dan dia ngajak untuk menyaksikan atau menyimak talk show juga dari seorang psikolog dan penyintas bipolar juga, dan seakan-akan Ken itu menuntun saya untuk ini loh, ada loh yang seperti ini gitu. Intinya Ken itu ingin mengedukasi ibunya gitu, bahwa anaknya itu lagi masa-masa sulit dan anaknya ini butuh pertolongan seperti apa yang si penyintas ini alami gitu. Nah, di situ saya mulai bertanya sama diri saya sendiri gitu ya, kesalahan apa sih yang pernah saya lakukan terhadap anak saya gitu di saat-saat lalu, dan akhirnya saya punya kuncinya, Rahel. Mungkin ini bisa untuk jadi acuan buat para orang tua dimanapun atau kapanpun yang melihat ataupun video ini gitu ya. Kuncinya saya cuman ada, kalau nggak salah ada 2 di petunjuk hidup ya, terutama karena kita adalah Muslim gitu ya. Di dalam Al-Quran ada di surat Al-Insyirah yang menyatakan bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan walaupun saya merasa sulit gitu, saat itu saya merasa what's next gitu ya, ujian apa lagi nih gitu, dimana saya harus berjibaku dengan kuliah saya, dimana saya harus menata diri saya juga gitu, dan anak saya meminta perhatian lebih. Akhirnya saya cuma bisa bilang sama Allah gitu ya saat itu. Oh ya, saya mau cerita juga
bahwa di tahun 2020 di bulan Februari ketika anak saya itu datang ke Bandung, eh, saya mendapat ultimatum Rahel dari keluarga untuk memilih antara anak apa kuliah. Iya. Kebayang antara anak dan kuliah. Jujur saya kalau misalnya saya mau mementingkan ego, saya akan memilih kuliah. Iya. Kalau saya mementingkan ego saya. Karena kuliah itu adalah, kuliah S2 itu saat itu adalah suatu impian saya yang berada di beberapa poin dream book saya gitu ya. Dan saya sangat bersyukur banget Allah mengabulkan impian itu bisa tercapai gitu. Dan tapi saya balik lagi, ketika saya nanti mementingkan ego, ini anak ini adalah tanggung jawab saya gitu ya. Ibaratnya Allah udah mengamanahkan saya tidak hanya saat dia lahir dari dia kandung cuma sampai saat ini saja, tapi nanti juga akan diminta pertanggungjawaban. Maka saya di situ hanya bisa berdoa gitu. Saya bilang sama Allah gitu, saya melakukan komunikasi dua arah. Tolong berikan petunjukmu gitu ya, apa yang harus saya lakukan antara kuliah dan anak. Dan alhamdulillah selang 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan, 3 minggu setelah saya fokus sholat, ibaratnya saat itu istiqoroh dan berdoa kenceng gitu ya, akhirnya Allah jawab doa saya itu dengan hadirnya pandemi COVID-19. Jadi buat saya pandemi COVID-19 ini bukan adalah suatu musibah tapi suatu keberkahan, karena dengan pandemi COVID-19 saya nggak disuruh milih sama Allah, tapi bisa menjalaninya dua-duanya. Maka ketika saya yakin dengan kunci tadi, yang pertama bersama kesulitan pasti ada kemudahan, dan yang kedua adalah yang saya pegang banget, saya ingat banget adalah poin dari mengenai kalau di dunia itu kita bukan saatnya bersenang-senang, tapi adalah bercapek-capek. Jadi ketika saya mengalami banyak banget ujian yang ibaratnya kata Allah ini kalau kamu mau dibilang kamu memang beriman sama saya, mana buktinya gitu. Kalau memang kamu bisa sanggup menerima gitu kata Allah, kuncinya cuma satu, sabar menerima dan bersyukur gitu kuncinya. Bersabar menerima dan bersyukur. Jadi ketika dokter bilang, pertama kali saya datang untuk ke psikiater, dokter bilang, anak ibu harus minum obat seumur hidup. Saya langsung oke, tidak apa-apa gitu dalam hati gitu ya, karena saya yakin Allah itu maha gitu. Allah itu yang memegang, Allah itu yang mengatur, dan saya hanya bisa saya terima. Insya Allah saya akan mendampingi anak saya sampai dia benar-benar bisa ibaratnya sesuai dengan kodratnya gitu. Kalau memang Allah memberikan kesembuhan, berarti itu saatnya kesembuhan itu terjadi dan mukjizat itu terjadilah intinya, Rahel. Itu sih. Berarti memang untuk kita bisa berdamai sama diri kita sendiri, kita harus punya dua kekuatan apa nih yang bisa kita jadikan buat pegangan gitu ya. Nah, lagi-lagi kita next gantian ya, maksudnya kan memang seperti yang tadi diketahui bahwa orang-orang yang punya gangguan mental itu kebanyakan ya, itu biasanya akan lebih merasa tersisihkan karena memang banyak banget stigma yang terjadi gitu, terutama di lingkungan, di masyarakat gitu. Nah, untuk Bunda sendiri gimana sih membantu anak Bunda sendiri untuk bisa berkembang, bisa berkembang gitu di dalam masyarakat, karena kan kita menerima nggak cuma sekedar pasrah, oh ya udahlah anak saya udah begini, kan nggak seperti itu juga gitu. Nah, Bunda apa yang Bunda lakukan untuk akhirnya tuh anak Bunda ini bisa berkembang layaknya orang pada umumnya gitu. Walaupun mungkin tadi ada ya anggapan-anggapan orang-orang yang kena gangguan mental itu orang-orang yang seperti inilah gitu. Nah, tapi gimana Bunda bisa membantu anak Bunda untuk kamu harus tetap bisa berkembang walaupun mungkin banyak lingkungan yang punya anggapan-anggapan yang tidak benar gitu. Iya, kalau Bunda pribadi sih, ketika
itu ketika saat itu, oh ya baru beberapa bulan nih ada kejadian, si Ken meminta untuk berhenti kuliah, dan itu udah semester 4. eh, Suatu keputusan yang harus diterima lagi gitu, Rahel. Apa sih yang membuat saya oke, kita ikuti anak saya maunya seperti ini, tapi saya lihat dulu potensi dia yang lain. Jadi kita yang pertama, saya belajar untuk membantu dia mengenal dirinya sendiri, atau ibaratnya membaca saya ini punya potensi apa ya, saya punya passionnya di mana. Dan saya lihat memang anak saya ini, si Kerry ini punya minat di bidang kayak desain, kayak memasak, kayak gambar gitu ya, gambar-gambar. Bahasa, Hah? Apa deh? bahasa. Oh ya, bahasa. Jadi saya mengalihkan dari yang tadinya dia menemukan, oh ini pilihan saya nih gitu, dengan dia berjuang keras dalam satu tahun ya deh ya, gap year ya. 1 tahun gap year untuk tidak kuliah dulu di mana-mana, hanya untuk berjuang untuk masuk SBMPTN gitu. Dan alhamdulillah kudrallahnya Allah menakdirkan dia diterima di SBMPTN di UNJ dengan pilihan yang dia mau gitu kan. Tapi ternyata berjalannya waktu, Allah menakdirkan lagi, bukan ini loh yang seharusnya Ken jalanin gitu kayaknya. Kayaknya Allah tuh kayak memberikan petunjuk gitu. Bukan ini loh yang harusnya Ken jalanin. Jadi di situ Bunda berpikir ulang, oke, padahal dia kan udah berjuang ya 1 tahun untuk mendapatkan UNJ gitu. Dan berjuangnya itu luar biasa, yang ibaratnya nggak main-main gitu, karena di situ dia les bahasa Jerman, dia ibaratnya les bahasa Inggris, karena dia memang bahasa seneng banget gitu, passionnya di situ. Terus ditambah dia juga punya komunitas gitu, komunitasnya itu luar biasa, makanya kaget juga kok begini gitu ya. Nah, ketika dia berhenti, akhirnya dia ngambil les Jerman lagi, karena memang cita-citanya katanya mau ke Jerman gitu ya, Rahel. Wah, mantap. Doakan saja biar bisa ke Jerman gitu. Terus kedua, dia juga senang di bidang yang lain, makanya saya alihkan, dan akhirnya dia bisa seperti sekarang ini, yang tadinya tertekan luar biasa gitu ya, sekarang udah bisa tersenyum, bisa cerita dan segala macam. Itu butuh kita harus, ya banyak banget deh yang kalau bisa diceritain tuh bisa bikin buku, insya Allah nanti mau bikin buku. Gitu Rahel. Jadi Bunda juga mengedukasi keluarga juga gitu, untuk neneknya, bagaimana kondisi anak si Ken ini seperti apa, bahwa yang harus dijalaninnya begini, walaupun tadinya dari pihak keluarga tidak menolak dengan keras dia berhenti kuliah, bayangin ya udah 4 semester gitu kan udah. Tapi alhamdulillah akhirnya oke, kita ikuti kemauan Ken, dan alhamdulillah Ken bisa tersenyum lebar lah gitu dengan apa ibaratnya passionnya dia gitu, Rahel. Mantap ya, berarti memang harus dari orang tuanya dulu, ibaratnya menerima anak itu bukan cuma sekedar pasrah ya, ibaratnya kayak kita ya udahlah ya, udah terdiagnosa seperti ini, tapi harus ada cara, oke, anak saya punya masalah atau punya kelainan seperti ini, tapi apa nih yang membuat anak saya tuh bisa berkembang gitu. Jadi menerima itu bukan berarti kita pasrah, ibaratnya pasrah dengan diagnosa dokter bahwa anak saya nanti akan seperti ini, tapi lebih ke oke, kamu gimana ya berkembang dengan kekurangan kamu, dengan kondisi kamu saat ini. Nah, itu penting juga sih, luar biasa. Nah, tapi kalau dari Kak Ken sendiri, ibaratnya kan pasti ada ya, maksudnya di lingkungan sendiri misalnya anggapan-anggapan bahwa orang kena gangguan mental itu akan seperti ini. Nah, itu dari Kak Ken sendiri cara menghadapinya gimana sih gitu? Kok bisa sampai ibaratnya seperti saat ini kan ya, ibaratnya kalau teman-teman lihat mungkin nggak terlihat seperti
ya orang-orang yang punya kelainan mental kebanyakan gitu, ibaratnya kita normal biasa aja gitu. Nah itu kalau dari Kak Ken sendiri menghadapi gimana sih menghadapi stigma atau anggapan orang gitu yang memang ya kadang negatif juga gitu sama orang-orang yang punya masalah seperti ini gitu. Iya. Oke, kalau buat apa ya, stigma dari masyarakat, emang sampai saat ini pun PR banget ya untuk sebagai penyintas maupun aktivis-aktivis kayak psikolog, psikiater maupun caregiver gitu ya. Lagi apa ya? Dulu tuh memang waktu isu mental health ini belum banyak dibicarakan di Indonesia. Iya. Itu kan memang stigma masyarakat Indonesia kan cuma taunya ya ODGJ, maksudnya orang dengan gangguan jiwa tuh yang orang gila yang di jalan nggak pakai baju, yang berantakan, ya yang kayak gitu-gitu. Ya di rumah sakit jiwa tuh di apa namanya tuh di rantai yang kayak gitu-gitu. Dan tapi kesininya alhamdulillah jadi orang tuh kan banyak yang maksudnya banyak penyintas yang speak up juga gitu. Kalau sebenarnya tuh seperti ini dan juga psikolog dan psikiater juga menjelaskan kalau penyakit mental itu tuh ada dan kesehatan mental seseorang itu tuh penting untuk kita sadarin, mau yang sakit mau yang udah kena gangguan sakit gitu ya, ataupun yang normal pun pasti pernah ngalamin fase depresi gitu. Iya. Nah terus cuman memang ada keuntungannya gitu, maksudnya sekarang orang juga jadi lebih aware gitu kan, lebih sadar akan mental health seseorang gitu. Cuman yang jadi tantangan barunya itu jadi tahu kan yang kasus kemarin lagi heboh yang seseorang influencer mengakui dirinya itu bipolar akut tingkat tinggi. Nah, terus di situ dia bilang dia melakukan kejahatan kriminal. Habis itu dia melakukan pembelaan dengan menyebutkan dirinya itu punya penyakit bipolar. Iya. Lalu pas diselidikin lagi, pengacaranya bilang kalau dia itu lagi dirawat di rumah sakit karena punya sakit bipolar akut tingkat tinggi. Nah, sedangkan dalam medis itu bipolar itu nggak ada yang namanya bipolar akut tingkat tinggi. Adanya bipolar tipe 1, bipolar tipe 2, kayak gitu. Nah, makanya gimana ya, jadinya tuh orang juga ya itu tantangannya, orang jadi gampang nganggepnya gimana sih, kayak mungkin orang awam gitu ya, yang cuma lihat di TV, cuma lihat berita-berita yang nggak disaring gitu ya, jadi nganggepnya oh orang bipolar tuh kayak gini ya gitu. Padahal kenyataannya yang diberitain itu aja kita masih belum tahu tuh dia beneran punya bipolar atau enggak gitu. Terus habis itu ya gitu, jadinya anggapannya orang yang bipolar tuh jadi suka-suka dia ya, mau nipu orang gimana, mau jahatin orang gimana, kan dia sakit gitu. Itu yang salah gitu. Terus juga stigma yang dulu ya, sebelum jadi banyak kasus kayak gini itu, dulu aku sering dianggapnya tuh ketika lagi di fase depresi kan benar-benar gak punya energi ya, cuman bisa tiduran di kamar, nangis gitu ya, ngunci diri di kamar gitu ya. Terus tiba-tiba ngeghosting orang gitu, misalnya udah janjian tapi tuh aku tuh kayak beneran ketemu orang tuh takut gitu. Nah terus jadi suka dibilangnya kayak gak amanah, terus habis itu males-malesan, kayak gitu deh jadinya stigmanya. Nah cara untuk nanggepinnya gimana ya, ngehadapinnya ya itu butuh proses. Memang waktu dulu rasanya sulit banget, cuman ya itu sebenarnya kuncinya itu support. Support itu memang kita butuh support dari orang lain, cuman sebelum kita
memikirkan orang lain sebelum kita sayang sama orang lain, mengharapkan orang lain, percaya orang lain. Kita harus mengutamakan percaya dan sayang sama diri kita dulu gitu. Jadi ketika kita udah oke sama diri kita udah menerima diri kita keadaannya seperti apa, kita lagi ngadepin perasaan kayak gimana, situasi kayak gimana, nanti akan lebih lebih gampang insya Allah ke depannya kayak dan maksudnya pribadi itu, maksudnya sama diri sendiri itu juga antara diri sendiri sama Tuhan gitu. Mungkin kan banyak ya orang yang kayak ngelihat orang depresi gitu mau bunuh diri pasti langsung bilangnya kayak coba deh banyakin ibadah, lo nggak pernah sholat ya, ingat Allah nggak pernah maksudnya zikir gitu, gimana mau ngerasain gimana mau tenang gitu kalau lo nggak ingat Allah gitu. Kalau menurut aku ya dari aku yang pernah ngalamin posisi diserang kayak gitu, aku sempat ngerenungin itu sama diri aku sendiri kayak jangan mendesak seseorang yang lagi berada di titik terbawahnya, di titik terendahnya untuk mengingat ibadah, mengingat Tuhan gitu. Karena seseorang yang sudah mengalami naik turunnya kehidupan di kehidupannya sendiri yang udah diatur sama Tuhan itu sendiri, nanti orang itu akan memaknai sendiri gitu, apa makna Tuhan, apa makna ibadah dia dengan Tuhannya kayak gitu sih. Nah jadi ketika kita sudah sudah stabil, sudah oke gitu ya, udah oke dengan diri kita, berdamai dengan diri kita, masa lalu kita, nanti perlahan-lahan bakal bertahap gitu kayak gimana caranya nemuin bisa memperbaiki hubungan sama keluarga, sama teman, atau bahkan yang dulu pernah punya masalah gitu, nanti perlahan-lahan juga dimudahin gitu sama Allah jalannya kalau kita ada niat gitu. Nah ya kayak gitu deh. Jadi nanti kayak gini sih, kadang aku sih prinsip aku sekarang cintain diri aku sendiri dulu, jadi orang lain juga bakal ngelihat akunya tuh yang gak buruk gitu, gak yang gimana-gimana gitu. Karena apa yang kita pikirin itu yang bakal orang lain ngelihat ke kita gitu. Oke, yes, benar, keren banget ya. Jadi memang sebelum kita mencintai orang lain, sebelum kita menyayangi orang lain, kita lebih baik cintai dulu deh diri kita sendiri, baru mungkin kita punya energi nih untuk bisa menolong atau mencintai orang lain. Tapi satu hal yang aku garis bawahi dari tadi tadi perkataan sebelumnya gitu ya, ini poin besar banget ya untuk orang-orang yang punya masalah ya. Maksudnya kalau curhat itu mungkin kita bisa cari-cari orang yang tepat gitu ya. Orang yang tepat tuh bukan orang yang menghakimi kan ya, yang tadi Kak Ken bilang, maksudnya ada orang yang misalnya dikit-dikit mengatasnamakan sholat, mengatasnamakan, ya mungkin baik ya, cuma kalau misalnya sistemnya dia menjudge atau misalnya kamu nih harus banyak-banyak sholat deh, kamu kayaknya kurang zikir, kurang ini gitu ya, lebih baik carilah orang-orang yang benar-benar bisa membantu kamu gitu, bisa menyelesaikan kondisi mental kamu gitu. Jadi ya ini penting banget kita garis bawahi, kita harus bisa punya teman curhat atau orang-orang yang tepat lah, tepatnya dalam arti dia bisa berempati juga sama apa yang kita rasakan. Ya kalau dari aku gini, untuk aku yang sekarang ini juga butuh proses gitu. 2 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu aku nggak ada tuh punya pikiran yang kayak mengutamakan kebahagiaan diri aku dulu baru kebahagiaan orang lain, atau pokoknya juga kayak misalnya dulu tuh aku sering yang gampang misalnya orang bersikap gimana dikit ke akunya langsung yang kayak ih dia nggak suka sama gue ya, dia fake gitu sama gue, ngehianatin gue. Tapi padahal ketika kita diskusiin gitu, kita tanya baik-baik,
kita apa ya klarifikasi gitu ke orangnya ya, bukan ngomongin ke orang lain tentang dianya, langsung ke orangnya gitu. Kayak misalnya maaf tadi gue apa namanya anggap lo kayak gini-gini soalnya tadi lo kayak gini ke gue gitu, bener gak sih lo kayak gitu. Nah, apa namanya ya ternyata tuh pikiran aku tuh salah gitu, kayak miskom gitu loh. Karena tuh kayak misalnya aku tuh jadi posisinya temen aku tuh lagi sibuk lagi sibuk apa namanya ujian di kampusnya gitu kan. Padahal biasanya aku setiap hari nelpon dia sampai malam sampai subuh gitu. Nah, terus tiba-tiba ketika aku lagi down gitu, lagi nangis-nangisnya gitu ya. Terus aku tuh cerita sama dia gitu. Tapi dia namanya sibuk gitu sama urusan pribadinya, ya nggak bisa sepenuhnya ngasih waktu kayak apa aku seperti biasanya gitu loh. Nah di sini posisinya ya kita juga harus belajar mahamin kondisi orang juga gitu, nggak mikirin diri kita sendiri juga gitu. Jadi kadang tuh apa namanya kayak kita berpersepsi yang salah gitu sama orang lain, padahal orang lain tuh nggak berniat kayak gitu, cuman ya karena timingnya kurang tepat aja gitu. Kadang kayak gitu, sering intinya ke bunda pun sering kayak gitu kan dulu. Cuman sekarang kita mencoba untuk sedikit-sedikit dikomunikasiin gitu ya, alhamdulillah jadi jarang konflik kayak dulu. Kalau dulu tuh kayak sering banget konflik yang berantem. Iya benar. Intinya lingkungan itu kalau di BK memang belajar buat empati gitu ya, maksudnya buat bisa merasakan apa yang orang lain rasakan walaupun kita anggap sebenarnya sepele. Kayak kasusnya Kak Ken tadi, kalau kita sebagai lingkungan yang nggak peka, kita akan anggap apa sih gitu ya, kamu masalah kayak gitu aja kok sampai segitunya sedihnya, sampai segitunya kayak gitu ya kan, itu kita yang ngedenger ya. Tapi kalau dari perspektif dia lain lagi, dia merasakan gitu. Jadi ya sama-sama kita bisa belajar empati lah untuk orang-orang seperti ini gitu. Nah ini next saya balik lagi ke Bunda sendiri sebagai orang tua. Kalau menurut Bunda sendiri faktor pola asuh ya, karena kan memang banyak orang tua zaman sekarang yang masih membuat anak tuh akhirnya tidak sehat secara mental gitu, mungkin dari sikap orang tua atau perkataan dan lain sebagainya. Kalau menurut Bunda, pola asuh yang seperti apa sih yang sebaiknya nih orang tua tuh tidak terapkan kepada anak gitu? Iya benar, Rahel ya, dari beberapa informasi yang Bunda dapatkan dari psikiaternya Ken, waktu itu Bunda tanya penyebab dari maraknya kasus yang terjadi di saat ini itu karena apa ya dok? Bunda pernah bertanya seperti itu, dan jawabannya adalah pola asuh orang tua. Jadi dokter juga bilang, saya nggak tahu nih pola asuh orang tua saat ini buruk atau tidak, saya belum tahu karena belum ada penelitian secara khusus untuk membahas tentang itu ya. Tapi ternyata dokter dari beberapa case dari dokter yang menangani kelainan atau gangguan mental health ini, terutama untuk bipolar dan BPD atau kepribadian ambang, itu adalah di pola asuh orang tua. Jadi yang saya bisa introspeksi atau refleksikan kepada diri, apa sih yang salah selama ini menjadikan Ken menerapkan pola asuh yang seperti apa gitu, itu juga PR banget. Dan saya banyak belajar bahwasannya pertama, ketika case-nya Ken itu adalah banyaknya peran di dalam kehidupannya dia, gitu. Peran ibu terutama ya. Karena apa? Ketika misalnya Ken bilang sama bundanya, Bunda aku mau ini, misalnya dia mau les Jerman, terus bundanya
selalu bilang, iya lakukan selama itu positif dan kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu sudah ambil. Iya. Itu dari dia SMP, Bunda itu udah memiliki jawaban-jawaban seperti itu. Silahkan lakukan apa yang kamu mau, apa yang kamu cintai selama itu positif, tapi kamu bertanggung jawab. Tapi ternyata ketika dia sudah mau melakukan yang dia mau, tiba-tiba ada omongan misalnya dari neneknya. Jangan deh, mendingan kamu kuliah. Kalau kuliah nanti begini, 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 Ya. begini. Bener ya? Terus kemudian dia bingung kan? Dia bingung. Lah, kok bundanya udah oke, tapi neneknya bilang jangan. Ditambah lagi dia nanya lagi sama misalnya tante-tantenya. Aku pilih Jerman apa kuliah ya? Nah, tantenya bilang kuliah aja, karena nanti ketika kamu udah kerja, kalau kamu kuliah di PTN, link kamu untuk kerja itu gampang. Tambah bingung nggak nih anak? Bingung kan? Padahal dia sudah memiliki keputusan yang di awal. Saya mau ini. Otomatis ketika dia kebingungan yang dibentuk dari dia kecil sampai saat ini itulah yang membentuk dirinya. Gitu. Itu case-nya Ken ya, itu case-nya dari Ken. Kedua, ketika si Ken misalnya bundanya itu orangnya ibaratnya nggak terlalu saklek dan tegas gitu ya. Tapi satu sisi ada yang saklek dan tegas gitu. Nah, itu yang membuat dia kebingungan. Jadi kalau misalnya orang tua ingin anaknya itu tidak kebingungan, berarti satu kata. Iya, iya benar. Satu kata di mana ketika misalnya si anak minta A, misalnya orang tuanya bilang B, ya tetap B, tapi dikasihlah semacam kayak ibaratnya pemahaman-pemahaman agar si anak ini, oh kenapa sih orang tuanya memilih B misalnya. Jadi jangan langsung, enggak kamu itu harus ngikut aku ya, aku tuh orang tua punya pengalaman, kamu tuh anak kecil tahu apa. Nah itu tuh hal-hal seperti itulah yang membuat anak itu tidak berkembang, tidak bisa mengolah akalnya, pikirannya, tidak bisa membuat suatu keputusan untuk dirinya sendiri, karena akhirnya anak itu oke deh, saya nurut apa kata bunda, apa kata ayah, gitu. Itu sih yang saya bisa ambil kesimpulannya si Rahel, maksudnya dari case-nya Ken maupun dari beberapa case yang dokter Ken-nya tangani adalah seperti itu. Jadi orang tua memaksakan kehendak atas anaknya, padahal perjalanan hidup manusia itu tidak bisa sama antara anak dengan orang tuanya gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat si anak tertekan. Aduh, kenapa ya? Kan aku pengennya begini untuk hidup aku kan yang ngejalanin gitu. Walaupun memang benar orang tua memiliki pengalaman dan memiliki ibaratnya wawasan yang lebih luas dari anaknya gitu. Cuman kalau bisa demokratis, jadi orang tua memberikan pemahaman-pemahaman begini loh nak, kalau misalnya memang kamu mau ini, untung ruginya apa, jadi diajak ke diskusi, bukan harus ngikutin apa kemauan orang tua gitu. Benar-benar, berarti memang parenting kita saat ini memang kalau sifatnya otoriter juga kurang juga membuat anak akhirnya bisa berpikir dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri gitu, karena kan apa-apa selalu dikendalikan oleh orang tuanya gitu. Dan jangan sampai orang tua menaruh luka lah ya sama anak-anaknya, itu jangan sampai juga terjadi hal-hal yang seperti itu gitu, karena saya rasa kebanyakan yang membuat anak akhirnya trauma adalah ya orang tuanya sendiri atau lingkungannya sendiri gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi untuk yang kesekian kalinya dan di generasi-generasi berikutnya gitu. Jadi kalau dari Kak Ken sendiri, saya terinspirasi sekali karena menurut saya kita semua sepakat ya kalau Kak Ken bisa mematahkan stigma banyak orang terkait dengan masalah kesehatan mental, psikiater gitu. Ibaratnya kita sepakat bahwa
kakek ini tuh sebenarnya cerdas loh, ibaratnya dari dia menyampaikan ceritanya gitu, terus menyampaikan tata bahasanya, menyampaikan alur demi alurnya, itu kita membuat kita tuh seharusnya kita malu sendiri sama diri kita sendiri gitu ya. Nah kalau kakek gimana sih, kakek mengalami satu masalah mental sendiri tapi bisa berkualitas atau bisa produktif gitu buat banyak orang, apa yang motivasi atau hal apa yang kakek lakukan sampai akhirnya bisa seperti saat ini? Sebenarnya nggak boleh diulang nggak? Soalnya rada kurang kedengeran, agak ramai di sini. Oke, jadi sebenarnya kita semua teman-teman semua sebenarnya sepakat banget kalau kakek itu cerdas dan punya potensi ya gitu, maksudnya yang seharusnya saya juga malu ya, ibaratnya teman-teman di sini kita juga seharusnya malu juga gitu, kok orang-orang yang punya kondisi mental yang seperti itu aja mereka bisa gitu ya untuk melakukan satu hal yang produktif gitu dalam hidupnya. Nah, kira-kira kakek sendiri apa sih yang kakek lakukan atau motivasi seperti apa yang kakek yang kakek terapkan dalam diri sehingga bisa menjadi saat ini gitu, bisa menjadi manusia yang luar biasa sekali gitu ya, mulai dari potensinya bisa berkembang, kemampuannya juga bisa berkembang. Hal besar apa gitu? Oke. Sebenarnya kalau untuk itu, ya itu sebenarnya kuncinya adalah proses gitu. Semua orang kayak misalnya kita, ya aku sekarang juga belum ngerasa diri aku apa-apa gitu, belum apa-apa banget gitu. Kayak mungkin kita ngelihat orang yang salah nih ya, kayak Taylor Swift tuh kemarin yang habis lulus dokter, kan kita ngeliatnya kayak ih keren banget ya dia udah karir nyanyinya dia hebat gitu, lagu-lagunya selalu enak, selalu sukses, pendidikan dia juga berhasil gitu. Kayak kita kan ngeliatnya kayak yang baik-baiknya aja gitu kan ya. Kita nggak tahu gitu, di balik itu Taylor Swift pernah ngalamin apa aja gitu kan di masa lalunya. Terus ketika mencapai suatu pencapaian itu pun pasti ada naik turunnya juga kan yang kita nggak tahu di belakangnya gitu kan. Ya jadi kadang ya itu kuncinya gimana sama diri kita dulu gitu. Gimana keyakinan diri kita akan diri kita. Terus kayak ya kita harus mengenalin diri kita. Kita tuh sebenarnya punya bakat apa sih gitu. Terus habis itu punya minatnya apa sih gitu. Kadang ya gitu aku aja sekarang juga ngerasa masih perlu banyak belajar banget kan, karena ya dulu aku nganggepnya pengen buru-buru dapat PTN gitu. Terus habis itu dulu tuh kayak soalnya pengen diakuin, jujur tuh sebenarnya tuh dulu gimana ya, kayak ngelihat ada temen yang punya pencapaian, misalnya dia misalnya nih dulu dia di bidang agama gitu ya, misalnya dia hafalannya banyak gitu. Terus habis itu kayak dia sering yang diapresiasi, dihargain sama banyak orang gitu. Aku tuh mencoba untuk ngejar juga hafalannya, walaupun gak bakal sebanyak dia, gak bisa gitu maksa diri aku untuk sama gitu, karena pada dasarnya setiap orang itu punya bidangnya masing-masing gitu. Ya udah aku menemukan diri aku, ya udah aku nggak bisa sehebat itu di bidang hafalan Al-Quran gitu. Aku mencoba, aku kalau misalnya belajar bahasa Inggris, belajar sosiologi, aku suka gitu. Ya udah aku tekunin di situ gitu. Sampai akhirnya ya udah aku giatin di situ, sampai maksudnya ketika temen aku lagi pada main gitu, aku nyempetin diri di kamar dulu 10 menit buat baca buku dulu gitu, latihan soal dulu gitu. Nah sampai akhirnya
terkabul tuh, maksudnya Allah jawab doanya aku yang tadinya maksudnya dikenalnya waktu awal-awal tuh bandel gitu ya, suka melanggar aturan gitu. Cuman pas lulus, alhamdulillah yang nggak tahu Allah juga bantuan Allah gitu. Bantuan Allah kayak aku bisa wisuda Quran walaupun cuma 5 juz gitu. Maksudnya daripada temen aku yang lain tuh Iya. kecil banget gitu. Terus habis itu bisa NEM-nya alhamdulillah paling tinggi di sekolah. Terus habis itu CPS. Maksudnya kayak gitulah ya, pencapaian kayak gitu. Cuman salahnya aku tuh aku salah niat gitu. Aku niatnya aku pengen diakuin, pengen dihargain orang gitu. Jadi yang aku dapetin ketika aku mencapai itu gak ada tuh orang yang nyelamatin kayak wah kan hebat ya, pasti susah banget tuh belajarnya kayak gitu. Gak ada, yang aku dapetin malah kayak oh bisa sih, kan di kelas tidur terus gitu kan dan masih mending ya kalau temen yang ngomong gitu, ini guru gitu. Kadang ada juga yang kayak oh bisa sih, kan dulu kan tidur terus gitu. Kayak aku tuh kayak ngerasa ya gitu ya. Jadi untuk sekarang aku kayak belajar, mau aku usaha gimana pun, sekuat apapun, mau aku nanti mencapai apapun, setinggi apapun, di puncak gunung apapun, tapi aku niatnya bukan untuk kebahagiaan diri aku sendiri, tapi untuk diakuin orang lain, untuk kayak gitu tuh yang nggak akan pernah nemu titik kenikmatan bersyukurnya itu gitu. Nah, jadi kuncinya jadi kuncinya ya gimana cinta sama diri sendiri dulu gitu. Ya mungkin sekarang aku kayak berasa bisa self love banget sih, kayak hidupnya bahagia banget, bisa seneng sama dirinya, nggak insecure gitu. Enggak, kadang tuh maksudnya ya sekarang bisa kayak gini, nggak tahu deh nanti malam bakal ada pikiran misalnya ngaca, ih gue gendut banget, gue pengen kayak foto kayak orang lain gitu. Ya kayak gitu, semua orang pasti ada minus sama plus ya juga. Iya benar. Jadi gimana kita ya Iya benar. Setuju benar sih aku. Jadi ini ya harusnya menjadi tamparan buat kita sendiri, bahwa kita yang katakanlah ya secara mental kita tidak memiliki satu kelainan, tapi kadang pikiran kita yang justru malah sakit. Ibaratnya gimana ya, maksudnya kita yang nggak banyak bersyukur, malah kita sering banget ngerasa kayak iri sama orang gitu kan. Nah itu kan sebenarnya gejolak yang sakitnya sebenarnya siapa sih gitu, kita yang ibaratnya katakanlah secara mental normal, atau mereka yang punya kelainan secara psikis tapi mereka bisa berpikir secara sehat gitu. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi tamparan sendiri buat kita aja. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ya, tapi aku mau fokus dulu ke Kak Ken gitu ya, sebelum nanti kita closing gitu. Kayak gini loh, dalam kehidupan ini kan pasti Kak Ken juga ibaratnya namanya punya kelainan mental, punya perasaan-perasaan sendiri yang kadang tuh hanya aku yang mengerti, ibaratnya yang bisa merasakan tuh ya hanya Kak Ken sendiri gitu. Ini jadi satu tuh hal besar sendiri. Gimana sih Kak Ken tuh bisa bersyukur, ibaratnya tuh bisa bener-bener yang kayak self love ya, karena banyak loh orang yang sama dirinya sendiri aja masih ngeluh gitu. Kayak misalnya ada jerawat sedikit dia ngeluh gitu ya, terus misalnya gemuk sedikit dia ngeluh gitu. Tapi Kak Ken ini aku lihat luar biasa banget gitu. Caranya gimana sih Kak Ken? Kak Ken bisa mencintai diri sendiri tuh susah loh kalau menurut aku. Aku mau fokus dulu deh ke Kak Ken sendiri gitu. Itu gimana bisa mencapai tahap itu gitu? Ya oke. Sebenarnya ya itu tadi aku udah tekenin di awal, kayak ya mungkin sekarang aku terlihatnya yang kayak self love banget, yang kayak semangat banget, cinta sama diri sendiri banget, yang kayak positive vibes banget gitu. Ya mungkin ini aku yang sekarang
jujur aku memang udah apa ya, udah 3 mingguan ya, udah di fase manik, lagi di fase di atas gitu. Jadi aku bisa ngomong banyak kayak gini tuh karena pengaruh itu juga. Sebelum-sebelumnya aku sempat yang di bawah banget tuh, Bunda tahu kok. Kemarin kayak cuman ya apa namanya, mencintai diri sendiri itu nggak harus dengan kita punya bipolar, Yes, punya yes. borderline, kita punya kekurangan apapun. Semua orang punya Yes, kekurangan, yes. dan semua orang punya hak dan kewajiban dan tanggung jawab untuk mencintai dirinya sendiri. Yes. Jadi ya itu, tapi juga apa ya, ya aku juga ini ada sempat nemuin kata-kata di mana setiap orang itu udah ada timeline-nya sendiri yang udah diciptain sama Allah gitu. Jadi mungkin kita sekarang ngelihat apa namanya, kayak si A nih kok hebat banget ya, sekarang dia pede banget ya, dia udah mencapai ini itu di umur 20 gitu. Sedangkan gue di umur 20 kayaknya gini-gini aja, apa namanya nilai aja segitu-segitu aja, kayak kuliah aja nggak aktif kayak gitu ya misalnya. Ya itu kayak semua orang itu ada timeline-nya masing-masing. Ya mungkin dia seperti itu ya di usia 20. Ya kita mungkin 2 tahun atau 3 tahun setelahnya, kita di usia 23 tahun baru nemuin titik seperti itunya, berdamai dengan diri sendiri dan segala sesuatunya gitu. Dan orang si A ini di usia 23 tahunnya yang ngalamin fase flat-flat aja kayak kita waktu umur 20 gitu. Ya jadi sebenarnya ya itu ada timeline-nya masing-masing, ada fasenya masing-masing. Cuman gimana diri kitanya yang bisa menyikapi, ngadepin semuanya, segala sesuatunya. Sama juga aku pernah dapat kata-kata dari seorang psikiater juga, kayak semuanya itu sementara di dunia ini. Perasaan sedih kamu itu sementara, dan juga perasaan bahagia kamu juga sementara. Jadi kembali lagi ke bagaimana diri kita menikmati setiap proses itu, setiap fase itu. Jadi memang benar ya, kita untuk menjadi sempurna itu tidak harus tadi ya punya tubuh yang cantik mungkin, atau misalnya punya pangkat dan jabatan atau apapun yang perfect lah ya, tapi minimal gimana sih kita bisa menerima kondisi diri kita sendiri gitu ya, yang tadi saya tangkap sih kayak gitu. Jadi tapi menerima tuh bukan berarti pasrah ya Kak Ken, maksudnya saya belajar bahwa ketika Kak Ken didiagnosa oleh dokter bahwa Kak Ken punya kelainan ataupun masalah psikis atau mental gitu, bukan berarti Kak Ken ini jadi oh ya udahlah pasrah saja. Jadi bukan berarti teman-teman kalau misalnya memiliki anggota keluarga yang seperti itu bukan berarti harus pasrah. Pasrah itu dalam arti ya udah kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Bukan berarti seperti itu ya. Sebenarnya ada peluang kok buat kita tuh berkembang gitu. Ini buktinya Kak Ken aja walaupun dengan kondisinya saat ini tapi bisa berkembang bahkan melebihi kita yang sebenarnya punya mental yang sehat, tapi ya udahlah kita gitu-gitu aja gitu. Jadi stigma yang seperti itu tuh tidak berlaku lagi. Saya harap sudah jangan lagi berlaku lagi di generasi-generasi kita berikutnya ketika mengalami suatu kondisi psikologis atau kondisi mental tertentu gitu. Kadang orang yang kelihatannya bahagia aja bisa jadi mungkin mereka punya masalah sendiri tapi nggak mau terekspos gitu ya di media sosial. Ya kan nggak ada ya orang yang mau expose kesedihannya di Facebook atau di Instagram gitu. Jadi ya setiap orang balik lagi punya problematikanya sendiri gitu. Nah ini Kak lagi-lagi saya dahulukan dulu nih. Jadi kan kita sekarang sudah berada di sesi akhir gitu ya. Ada nggak sih yang mau Kak Ken pesan sebagai seorang penyintas
bipolar dan juga borderline personality gitu kepada orang-orang yang mengalami masalah yang sama atau mungkin sedang mengalami masalah yang berat gitu. Apa sih yang mau Kak Ken sampaikan gitu? Ya itu tadi apa ya, yakin sama diri sendiri, yakin sama Tuhan gitu ya. Kalau semuanya itu ada timeline-nya masing-masing dan semua yang ada di dunia ini itu sementara. Rasa sedih kita sementara, rasa sementara, rasa sakit kita pun mungkin sementara, walaupun mungkin memang lukanya ya kayak aku gitu, ketika aku dibilang sama dokter bipolar itu seumur hidup, kamu harus minum obat seumur hidup gitu. Aku ngeliat temen aku yang sebelumnya udah didiagnosa anxiety itu, sekarang alhamdulillah dia dalam waktu kurang lebih 2 tahun tuh dia udah berhenti minum obat. Dan sekarang dia apa ya namanya juga posisinya udah nggak ke psikiater lagi karena udah lebih apa ya lebih paham gitu sama dirinya sendiri, gimana ketika dia ada serangan, ada stresor yang bisa nge-trigger dirinya untuk kambuh, dia udah apa namanya udah lebih siap gitu ya untuk menyikapinya, gimana menghadapi gejolak-gejolak pas kambuhnya itu gimana gitu kan. Ya itu apa ya, kalau untuk, tapi sayangnya untuk bipolar itu memang secara medis kita ada penelitiannya juga kalau memang harus minum obat seumur hidup gitu. Sempat Guna juga nanya ke dokter aku kan, bilang nanya, berarti kalau kayak gitu ketergantungan dong dok. Yeah. Nah dokter di sini ngejelasin kalau itu namanya bukan ketergantungan tapi kebutuhan gitu. Dan memang aku ngerasain gitu. Aku juga awal pas tahu kayak, waduh masa harus umur hidup gitu minum obat, enak gitu, kayak kenapa sih nggak bisa kayak orang lain aja gitu yang bisa hidup kayak tenang-tenang aja tanpa minum obat gitu. Kayak temen aku misalnya kayak apa namanya nyuruh aku sholat malam gitu, ya bukannya gimana ya, kayak pernah kok, maksudnya beberapa kali, maksudnya nggak perlu kita nggak perlu tahu gitu urusan kita orang lain sama Tuhan itu gimana gitu, karena ya untuk apa juga gitu kan, itu juga pahalanya dosa-dosanya dia juga gitu. Iya, maksudnya apa ya, kayak mau kita ibadah sekencang apapun juga nggak ada ngaruhnya ke dia gitu kan, maksudnya nggak perlu tahu gitu udah ngajinya sampai mana, udah sholatnya gimana gitu kan. Tapi memang ketika aku mencoba mendekatkan diri aku ke Tuhan, ke Allah gitu ya memang tenang, cuman rasa sakit naik turun moodnya itu tuh gak bisa gitu, memang butuh bantuan obat gitu. Iya, benar. Ketika aku minum obat yang aku dapetin itu kan ada obat untuk menstabilkan mood, ada obat untuk meningkatkan mood gitu. Kalau aku nggak minum yang ningkatin mood, ya aku bakal drop banget gitu, kayak lebih gampang nangis-nangisan gitu. Nah sekarang ini alhamdulillah aku apa ya namanya, berusaha nggak bolong-bolong minum obat yang stabilin sama naikin moodnya itu, aku alhamdulillah lebih terjaga juga. Cuman sebenarnya ya kita nggak bisa ngandelin obat doang gitu, kayak ya namanya juga hidup ini tuh semua harus rata gitu. Kayak di kasus aku ya minum obat kita jalanin, itu kan sebuah bentuk dari usaha juga kan. Kita jalanin minum obat, kita jalanin pergi ke psikolog tiap minggu, kita jalanin apa namanya edukasi lingkungan sekitar gitu. Kayak dulu aku kan nggak bisa diterima, maksudnya
keluarga kayak masih nggak percaya apaan sih bipolar, paling lebay gitu-gitu ya. Cuman aku berusaha komunikasiin gitu, aku berusaha sabar gitu untuk ngejelasin ini loh penyakit gangguan mood atau gangguan bipolar tuh ada penjelasannya, yang mempengaruhi itu seperti ini gitu. Terus obatnya itu ini gitu. Jadi perlahan-lahan ya semuanya juga nggak ada yang instan kan ya. Iya benar. Perlahan-lahan butuh proses. Ya alhamdulillah sekarang setelah aku 3 tahun struggling banget tuh dengan ngadepin segala sesuatu sendiri, apa-apa dipendem gitu karena ngerasa aku udah bilang ke orang tapi orang itu gak nerima diri aku yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ya itu kunci pertamanya, aku yang nerima diri aku dulu, nanti semua orang pasti akan digerakin hatinya sama Allah untuk nerima diri kita juga, asal kita yakin dan ada niat untuk percaya sama orang lain gitu. Yes, benar. Berarti ada poin-poin yang aku simpulin banyak banget sebenarnya ya, yang tadi Kak Ken bilang bahwa mungkin buat teman-teman yang penyintas atau yang anggotanya penyintas gitu, ketika disuruh ataupun diminta buat minum obat seumur hidup, bukan berarti dia jadi ketergantungan, ibaratnya itu adalah satu kebutuhannya dia gitu. Dan ibaratnya gini lah ya, kalau analogi saya tuh, kalau orang yang kena gangguan bipolar atau BPD ya, borderline gitu dan lain sebagainya, atau gangguan kejiwaan lainnya, itu obat itu ibarat kayak kita sakit fisik aja deh, kayak misalnya orang punya autoimun misalnya, itu kan dia memang ketika dia disarankan terus minum obat kan dia harus minum kan, dan bukan berarti dia jadi ketergantungan, enggak, karena emang tuh buat mengendalikan yang memang dia tidak bisa kendalikan harus dikendalikan sama obat gitu. Jadi kita juga nggak bisa menyepelekan, nggak bisa kayak oke lah ya, kayak saran-saran yang tadi benar, kayak misalnya coba kamu banyak-banyakin sholat, mungkin kamu kurang ibadah, maksud kita baik gitu ya, baik, saya yakin baik gitu, cuma kalau cara penyampaian kita yang kita sendiri nggak ngerti, itu saya rasa informasi yang seharusnya bermanfaat tapi malah tidak membuat tidak menimbulkan manfaat juga buat penderitanya gitu. Jadi sama-sama kita memberikan saran yang sesuai lah gitu sama kondisi dari si penderitanya gitu. Dan tadi ada poin yang saya ambil juga bahwa ya jangan dipendem ya, ibaratnya kita harus bisa menerima diri kita sendiri, baru di situ nanti orang lain juga pasti akan menerima diri kita sendiri apa adanya gitu. Nah, Kak Ken luar biasa sekali ya, poin-poin yang sudah disampaikan gitu. Membuat saya jadi merasa malu gitu dengan diri saya sendiri, karena apalah saya gitu ya, maksudnya usia 19 tahun yang secara pemikiran pun saya rasa Kak Ken lebih jauh gitu, jauh banget gitu. Nah, ini saya mau dari pertanyaan terakhir buat Bunda Ken ya, maksudnya apa sih yang bisa diambil sebagai orang tua ketika menghadapi kondisi-kondisi anak yang mungkin tidak sesuai ataupun tidak jauh dari keinginan kita, apa pesan-pesan buat orang tua lainnya gitu Bunda? Pesan-pesannya, waduh, pesan-pesannya. Ya, intinya gini, Rahel, Bunda mau sharing aja untuk saya mengingatkan diri saya sendiri, bahwasannya ketika kita diamanahi seorang anak gitu ya, dititipin anak, berarti nggak sepenuhnya anak itu akan membersamai kita gitu ya. Nah, ketika case-nya Ken ini, jujur saya jadi tersadar kembali bahwa apa yang Allah kasih saat ini gitu ya, apa yang harus kita jalanin ini, apa yang harus kita hadapin ini, saya tidak akan pernah menyalahkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi intinya adalah saat ini dan kedepannya kita sama-sama merangkul. Jadi saya menerima Ken, dan Ken juga bisa menerima bundanya dengan kekurangannya di zaman dulu gitu ya, di masa lalu. Mudah-mudahan ya ketika kita saling bergandengan tangan, ketika kita saling
mengisi, melengkapi kekosongan-kekosongan yang selama ini saya abaikan gitu ya. Yang saya selama ini fokusnya sama diri saya sendiri, mudah-mudahan Ken bisa lebih baik gitu perkembangannya. Dan untuk pesan-pesan mungkin itu sih Rahel, buat teman-teman ataupun keluarga yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya, yang pertama adalah tetap kita belajar untuk berempati, setidaknya mengucapkan, menanyakan kabar gitu, halo apa kabar, bukan bukan ibaratnya cuman sekedar memberikan kamu udah ini belum, kamu udah ini, maksudnya udah ini lakukan ini belum, jangan itu gitu, hanya butuh disentuh hatinya melalui kalimat bagaimana kondisi kamu hari ini, bagaimana perjuangan kamu dalam melakukan pengobatan dan segala macam. Orang-orang seperti Ken itu butuh itu gitu sebenarnya, bukan butuh yang lain gitu. Jadi pesan saya sih itu gitu untuk teman-teman ataupun calon ibu atau ibu-ibu yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya. Cuman hanya sekedar dipeluk gitu ya, Ken, anak-anak yang butuh dengan belayan gitu, dengan kasih sayang yang nyata gitu, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan aja gitu, Rahel. Yes, setuju Bunda. Ini ya benar luar biasa sekali, bisa dijadikan pembelajaran buat para orang tua lainnya ya. Kebanyakan orang tuanya kan hanya sibuk menanyakan kamu belajar apa, kalau misalnya tiap anak pulang sekolah gitu ya, udah belum sih kita nanyain anak apa kabar, nah gimana hari ini, happy nggak gitu ya. Kayak kita hanya fokus sama pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan, nilai kamu dapat berapa gitu ya. Itu saya rasa memang harus perbaiki lagi parenting kita ya, dan harus lebih upgrade lagi lah ibaratnya skill parenting kita untuk anak-anak kita. Jangan sampai apa yang sudah kita lampiaskan ke anak akhirnya memunculkan luka-luka yang baru lagi nih untuk cucu kita, untuk anak-anak selanjutnya. Karena kan gimana pun itu berasal dari orang tua ya, luka anak itu berasal dari orang tua juga gitu. Jadi jangan sampai anak punya trauma, punya masalah sendiri tapi karena kita sendiri gitu. Jangan sampai halnya seperti itu. Wah, ini Kak Ken, ada yang komen juga buat Kak Ken, hebat gitu ya, keren banget gitu. Emang iya bener ya, jadi inspirasi banget buat teman-teman yang lain yang tidak berkategorikan punya satu kelemahan, satu kelainan, tapi hebat loh, ibaratnya kita bisa belajar juga dari hal-hal yang seperti ini gitu. Dan semoga nanti stigma-stigma yang buruk, stigma-stigma yang negatif kita sudah berkurang lah ya, minimal di Indonesia nih sudah bisa lebih aware lah sama orang-orang yang punya masalah mental apapun ya, nggak hanya bipolar disorder, apapun kan jenisnya banyak. Mudah-mudahan kita bisa lebih aware sama mereka, bisa lebih peduli lah bahwa ini loh ada orang-orang yang seperti ini juga yang harus diterima dan harus bisa berkembang gitu. Karena mereka tidak berpengaruh ya sama intelijensi gitu, bahkan intelijensi mungkin bisa lebih dari kita gitu. Jadi betul. Saya harap iya gitu, jadi jangan sampai hanya karena masalah mental akhirnya mereka jadi dikucilkan secara akademik, intelijensi dan lain sebagainya. Jangan sampai hal itu terjadi gitu. Kakek luar biasa ya pencerahannya hari ini gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, buat aku terutama yang notabene masih belajar di dunia bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan bisa lebih memahami lagi tentang masalah psikologis dan mental itu seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan juga untuk hal-hal yang ini ke anak-anak didik yang mungkin punya masalah yang sama gitu. Buat Kak Ken, buat Bunda, terima kasih. Yes, sama. Inspirasi luar biasa. Aku tahu Bunda itu dari awal semester 1 kuliah edukasi di Asyafiyah itu luar biasa gitu ya. Dari awal Bunda menceritakan pada saat itu, terus cara Bunda memberikan motivasi kepada anak-anak lainnya itu benar-benar mengesankan. Bahkan kalau saya di kampus sering kumpul-kumpul kan sama teman-teman, itu banyak yang bilang,
aku suka loh sama Bunda Ken gitu. Maksudnya dari Alhamdulillah. cara ngajarin ya, iya teman-teman, mahasiswa Asyafiat, teman-teman aku yang di BK semester awal itu sering kali bilang seperti itu, karena tersentuh, aku sering banget tersentuh sama Bunda Ken gitu. Jadi aku, oh my god, iya ya kata aku gitu. Jadi luar biasa, aura positif yang seharusnya bisa dijadikan pembelajaran buat lainnya gitu. Terima kasih Bunda, Amin. terima kasih buat Aken, sukses selalu. Mudah-mudahan kedepannya bisa diundang-undang lagi nih di seminar-seminar ataupun di acara-acara yang lebih besar tentunya, yang notabene bisa lebih banyak lagi yang mengetahui dan akhirnya bisa banyak mengambil pelajaran dari kalian semua gitu. Terima kasih Amin. Bunda. Terima kasih ya Rahel buat kesempatannya. Rahel, kali kamu teruskan ya semangat. Apapun itu, Bunda yakin insya Allah nanti ada project untuk Rahel berikutnya dari Bunda ya. Amin, amin, mudah-mudahan. Iya, insya Allah rencananya mudah-mudahan bisa bikin webinar juga kan, lumayan pakai Zoom bisa kasih sertifikat, mudah-mudahan ya insya Allah. Terima kasih Amin. Bunda, Kak Ken, Bunda, sehat selalu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ya jadi sebelum saya akhiri, kita kasih kesimpulan dulu bahwa itu ya, gangguan mental itu bukan yang tadi ya, yang diajak ngobrolnya tidak nyambung. Mungkin ada banyak orang-orang yang di jalan kena kelainan mental seperti itu, tapi ayo dong lihat dong orang-orang yang mungkin bisa jadi mereka nggak dapat treatment. Kenapa mereka bisa berperilaku seperti itu? Karena mereka nggak di treatment ya, makanya mereka hidup di jalan, marah-marah, perilakunya nggak stabil. Tapi kalau mereka dapat treatment dari psikolog atau dapat treatment dari psikiater, nah itu anggapan-anggapan seperti itu tuh tidak ada teman-teman. Bahkan mereka bisa lebih jenius, bisa lebih cerdas dari kita gitu secara pemikiran gitu. Jadi tolong jangan menjudge lagi gangguan mental sebagai lemah iman lah, nggak sholat lah, nggak zikir lah. Tolong teman-teman, saya seringkali merasa sangat-sangat kesal sekali kalau ada teman-teman kita yang dikatakan seperti itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya, boleh jadi itu berat buat dia teman-teman. Jadi tolong ya, kita bisa lebih menghargai dan lebih berempati sedikit tentang hal seperti ini. Oke teman-teman, maaf aku nggak bisa sapa satu-satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.